Halo guys, jumpa lagi dengan kami di Fun Channel. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Kali ini kita akan membahas pengendalian manajemen atas proyek. Pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara terus-menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lingkungan pengendalian. 1. Organisasi proyek. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara sebuah tim dibentuk untuk pelaksanaan proyek dan tim dibubarkan ketika tugasnya selesai. Anggota tim dapat merupakan karyawan dari organisasi yang menjadi sponsor proyek atau dapat pula direkrut khusus untuk proyek tersebut. 2. Perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan, tim perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. 3. Sifat perencanaan proyek. Rencana akhir terdiri atas 3 bagian yang berkaitan, lingkup, jadwal, dan biaya. Lingkup atau scope menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Bagian jadwal atau schedule menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan. Biaya atau cost yang dinyatakan di dalam anggaran proyek, biasanya disebut anggaran pengendalian. 4. Perkiraan biaya. Karena alasan kepraktisan, perkiraan biaya seringkali dibuat pada tingkat agregat yang menggabungkan beberapa paket pekerjaan menjadi satu. 5. Penyiapan anggaran pengendalian. Anggaran pengendalian dipersiapkan mendekati awal pekerjaan, memberikan waktu yang hanya cukup untuk meminta persetujuan oleh pengambil keputusan sebelum komitmen dari biaya. 6. Aktivitas perencanaan yang lain. Selama fase perencanaan, aktivitas yang lain tetap dikerjakan. Bahan-bahan baku dipesan, izin-izin diperoleh, wawancara awal dilaksanakan, personil dipilih, dan seterusnya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek keseluruhan. Proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi pihak manajemen. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen proyek. Dalam mencapai tujuan suatu proyek, biasanya mempunyai kegiatan yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Proyek dapat dibagi-bagi menjadi sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan dengan batas waktu tertentu untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan dengan tepat waktu. Proses proyek. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Proses dimulai dari perencanaan, pelaksana, pemantauan dan pengendalian, dan penutupan. 3 jenis laporan yang harus dibuat oleh suatu organisasi proyek. 1. Laporan kendala. Melaporkan baik masalah yang sudah terjadi atau seperti keterlambatan yang disebabkan oleh sejumlah sebab-sebab yang memungkinkan dan masalah di kemudian hari yang sudah diantisipasi. 2. Laporan kemajuan atau progress report. Membandingkan jadwal aktual dan biaya dengan jadwal yang direncanakan dan biaya-biaya bagi pekerjaan yang telah selesai dan mereka memuat perbandingan yang sama untuk aktivitas overhead yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan. 3. Laporan keuangan atau financial report adalah laporan yang akurat dari biaya proyek yang harus disiapkan sebagai basis untuk pembayaran tiap termin, kemajuan pekerjaan jika itu merupakan kontrak penggantian biaya, dan mereka biasanya diperlukan sebagai dasar pencatatan item. Evaluasi proyek dibagi menjadi 2. 1. Evaluasi kinerja. Evaluasi ini dititik beratkan pada manajemen dan sisi pengelolaan proyek.
Tujuannya untuk membantu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajer proyek dan menemukan cara yang lebih baik untuk proses yang selanjutnya. 2. Evaluasi hasil. Konkretnya, kegiatan ini adalah membandingkan antara hasil yang disepakati saat awal proyek dengan hasil aktual proyek yang telah dikerjakan. Manfaat manajemen proyek. 1. Mengidentifikasi fungsi jawab. 2. Meminimalkan tuntutan pelaporan rutin. 3. Mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan. 4. Mengidentifikasi metode analisa peramalan. 5. Mengukur prestasi terhadap rencana. 6. Mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan. 7. Meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana. 8. Mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampau. Kegagalan keterlambatan dalam manajemen organisasi proyek. 1. Kurangnya pemantauan. Pemantauan sangat penting untuk mengukur kemajuan sampai di mana proyek tersebut dikerjakan. 2. Komunikasi yang lemah. Pelaksanaan proyek tanpa ada komunikasi yang kuat akan menyebabkan proyek bisa salah dalam pengerjaannya. 3. Keterlambatan tenaga kerja. Sudah tugas project manager untuk selalu mengingatkan setiap bawahannya untuk bekerja dengan tepat waktu. 4. Anggaran yang tidak kunjung cair. Jika anggaran tersebut tidak cair, maka akan menghambat proses pengerjaan proyek dan proyek akan selesai 5. Skill yang kurang memadai atau inkompetensi teknologi. Dalam membangun sebuah sistem informasi, tentunya dibutuhkan skill yang memadai. 6. Manajemen yang buruk. Kesuksesan pengembangan sistem informasi tidak hanya bergantung pada penggunaan alat atau teknologinya saja, tetapi juga manusia sebagai perancang dan penggunanya. 7. Perencanaan yang tidak memadai. Perencanaan yang memadai merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan berhasil atau tidaknya penerapan sistem informasi. 8. Kurangnya dukungan dari pihak manajemen eksekutif. Semua keputusan pada suatu perusahaan berada pada pihak manajemen. 9. Kurangnya komitmen. Komitmen yang kurang di dalam mengerjakan proyek dapat menyebabkan pembangunan proyek terjadi terhambat, bahkan mengalami kegagalan. 10. Terlalu optimis. Optimis adalah hal yang penting, tetapi sikap terlalu optimis dapat membuat kita lupa akan tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan proyek sistem informasi yang sedang dibangun. Solusi mengenai kegagalan atau keterlambatan dalam manajemen organisasi proyek. Sebelumnya, ada 4 hal penting yang harus dipahami oleh seorang project manager ketika melaksanakan suatu proyek. 1. Scope. Skop yang menjadi luas biasanya terjadi pada proyek yang dilakukan ad hoc tanpa merencanakan atau metode yang tepat. Akibat permintaan owner yang datang terus-menerus dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek dan biaya proyek. 2. Time merupakan waktu pelaksanaan proyek. Project time management yang baik akan mempengaruhi besar kecilnya profit margin proyek yang didapat. 3. Cost merupakan komponen biaya proyek. Besar kecilnya biaya proyek termasuk penambahan biaya jika diperlukan akan mempengaruhi besarnya skop proyek serta cepatnya waktu pelaksanaan proyek. 4. Quality. Kualitas dapat diraih dengan menentukan biaya, waktu, dan skop proyek sesuai dengan kebutuhan. 3 cara dalam mengatasi kasus di atas adalah 1. Negosiasi pengurangan skop. Orientasi manajemen proyek adalah bagaimana menyelesaikan proyek secepat mungkin sehingga kerugian akibat pembengkakan biaya operasional proyek dapat ditekan. Untuk itu, mau tidak mau, project manager harus mempersiapkan seorang negosiator ulung agar dapat melobi pihak pemilik proyek untuk menurunkan atau mengurangi skop pekerjaan yang ada dengan harapan kualitas dapat dipertahankan. 2. Menambah kerugian untuk mempertahankan image baik. Alternatif lain adalah menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan skop yang disepakati semaksimal mungkin dengan mengambil resiko meningkatnya operational cost. Strategi ini digunakan apabila orientasi manajemen perusahaan adalah mempertahankan citra baik di depan pelanggannya. 3. Cut the project. Pilihan berikutnya adalah memutuskan proyek tersebut dan menyerahkan hasil yang telah dilakukan apapun risikonya. Dalam risk management, istilah ini dinamakan accept the risk. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan cost of risk yang harus tanggung lebih kecil daripada usaha menangani risiko tersebut, baik thinkable maupun unthinkable.
sehingga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri proyek tersebut dengan menerima segala konsekuensinya. Sekian pembahasan kali ini, see you next video.